Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna and Fit bersama saya Bobby Ida. Di dalam video ini kita akan latihan chest and back di gym. Dan ini 5 minggu sebelum kompetisi di tahun ini 2023. Dan sudah lumayan lama, kalau kalian udah follow aku dari dulu, lumayan lama aku nggak ikut kompetisi. So, this is going to be something special. Dan ini seperti tadi aku udah jelaskan, my chest and back workout. Dan ini full workoutnya, kamu bisa lihat semua set, semua yang aku lakukan, dan semoga jadi bermanfaat buat kalian semua. First exercise, gerakan yang pertama yang aku suka lakukan, incline plate loaded press. Ini mentargetkan atau fokusnya di dada bagian atas. Seandainya kalian tidak punya alat ini di gym kalian, kalian bisa juga gantikan gerakan ini dengan incline dumbbell press, juga sama. Tapi karena di gym ini, di Hammerhead Gym di Bali kita punya alat ini, aku benar-benar demen banget pakai alat ini karena feelingnya bagus. Seperti kalian lihat, kalau aku pemanasan, biasanya di gerakan pertama aku pemanasan 1-3 set. Dan yang buat aku penting, aku benar-benar ambil waktu untuk set kursinya, dan ambil waktunya di setiap repetisi. Aku agak pelanin pas lagi pemanasan. Kalau kalian perhatikan, bener-bener pelan banget supaya aku bisa rasain otot yang aku mau targetkan. Ya, jadi benar pelan. Kalian lihat juga Sheila, aku latihan sama istri aku Sheila. Dia training partner aku. So, pemanasan yang juga tip dari aku untuk pemanasan, jangan sampai terlalu capek. Ya, jadi biasanya paling banyak repetisi yang aku main untuk pemanasan adalah 10 repetisi dengan satu plate yang kalian lihat yang buat aku enteng banget. Jadi benar-benar di pemanasan itu jangan all out, jangan sampai kalian capek. Itu bukan tujuan dari pemanasan. Pemanasan adalah untuk supaya kalian panas, siap buat masuk dalam set inti, bukan untuk capek. Nah, ini set kedua pemanasan, 2 plate setiap sisi 40 kilo. Yang aku pakai di pergelangan tangan, buat kalian yang belum tahu, itu adalah wrist wrap. Apakah wajib? Bukan wajib, tapi membantu, kita bisa bilang bahasa Inggrisnya itu support, ya, support pergelangan tangan kita. Sebenarnya perlu nggak perlu guys, kalau aku jujur itu cuma buat aku lebih nyaman aja intinya. Oke, sebelum aku mulai satu set, kalian juga lihat aku selalu benar-benar ambil waktu untuk cari posisinya dulu, baru aku dorong. Itu sangat penting menurut aku supaya kita bisa menargetkan otot yang kita mau latih gitu, dengan kita benar-benar ambil posisi yang tepat. Di sini warm up set lagi. Nah, karena aku nambah bebannya, aku kurangi repetisinya. Jadi di set ini, di warm up set ini, aku cuma main 8 repetisi. Seperti sebelumnya, benar-benar pelan banget, fokus, tidak ada swinging, tidak ada momentum. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian juga mau pakai terkadang swinging dan lain sebagainya, is okay. Aku sih nggak apa-apa. Cuman kalau style latihan aku sendiri lebih pelan, lebih fokus ke contraction, itu aku selalu merasa di situ aku mendapatkan manfaat atau progress yang paling banyak kalau aku benar-benar fokus di latihan, di setnya itu. Aku nggak buru-buru, aku nggak cepat-cepat, nggak pakai cheating dan momentum. Oke, ini kalian bisa juga lihat, ini Sheila warm up set. Sama seperti aku, kalau warm up set itu dia kurang lebih pakai 50% dari beban yang dia dipakai di set inti. Oke, kalian bisa lihat Sheila karena dia lebih pendek daripada aku, dia harus pakai plate, dia harus pakai sesuatu untuk kakinya. Tapi nggak apa-apa guys, we just do our best, keep going. Nah, mungkin ini bisa juga jadi tips kalau kalian cari training partner. Training partner itu sangat penting karena bantu kalian untuk lebih fokus, bisa bantu kalian lebih semangat, lebih motivasi. Tapi kalau training partner yang salah, itu fatal banget. Jadi menurut aku, kebetulan istri aku emang training partner yang bagus. Tapi menurut aku, ya kalian harus benar-benar cari pilih training partner yang tepat. Jangan asal pilih. Oke, ini set inti, aku cuma main satu set inti itu aja. Intinya set ini aku bakal main sampai failure aja. Aku tidak masukin force reps. Force reps artinya ada yang spot. Kenapa? Karena aku 5 minggu sebelum tanding guys, aku nggak bisa recover, nggak bisa pulih kalau aku latihan dengan intensitas terlalu tinggi. So, ini 60, 65, 67,5 kilo setiap kiri kanan. 3 plates, ada 5 kilo, ada 2,5. Oke, kalian bisa lihat juga di set inti yang sangat penting buat aku, kalian bisa lihat form ya.
kalian bisa lihat 1, 2, 3, 3 detik ke bawah, 1 detik di bawah, 1 detik aku dorong. Itu kurang lebih tempo yang aku suka pakai. Dan pas aku pressing, aku coba bayangin saat aku dorong bebannya, seakan-akan dua biceps aku bisa sentuh di tengah. Itu yang aku fokuskan di chest. Sama juga sebisa mungkin aku coba untuk relax bahu aku, traps juga relax supaya dada mendapatkan stres yang maksimal. Nah, intinya sampai failure, sampai nggak bisa gerak lagi intinya. Ini kurang lebih dapat 9 reps. Biasanya aku cari 6 sampai 8 repetisi. Karena di sini aku dapat 9 reps, aku bakal naikin beban di sesi berikutnya. Oke, good. Ini juga negatif. Jadi negatif itu di set yang terakhir, di set inti. Kalau aku dapat udah positifnya, udah aku nggak bisa dorong lagi. Negatif aku pelanin aja. Jadi aku dapat lagi gitu manfaatnya dari negatifnya. Ini Sheila ini agak terlalu berat, 25, mestinya dia angkat 20 kilo. Karena dia cuma bisa dapat 3 repetisi sendiri dan di 4 aku harus bantuin dia. Di situ aku juga kasih tahu dia itu terlalu berat buat dia. Tapi nggak apa-apa, terkadang emang seperti itu. Jadi harus disesuaikan. That's why juga kalau aku latihan biasanya aku catat semua beban aku biar aku benar-benar pilih beban yang tepat, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Make sure juga kalau habis kalian pakai satu alat, make sure kalian juga balikin bebannya ya. Aku selalu, itu bikin aku benar kesel kalau orang itu nggak pernah beresin beban yang mereka pakai atau alat yang mereka pakai. Itu benar attitude yang kurang baik. Jadi tolong, kalau kalian latihan di gym, ini public space, banyak orang latihan di situ, please balikin beban. Oke, ini gerakan yang kedua, decline plate loaded press. Ini juga bisa sama dengan decline dumbbell press. Di sini juga aku cari 6 sampai 8 repetisi. Dan ini benar feelingnya enak banget dari mesin ini. That's why aku lakukan itu di set kedua. Aku cuma lakukan 2 pressing. Di sini aku cuma main 2 set. 1 set pemanasan sebelum ini, sama 1 set lagi yang kalian lihat di video ini sekarang. 3 plate, aku dapat 10 repetisi, terlalu ringan. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dalam diet ini aku bisa jadi lebih kuat. Tapi sometimes actually it's good gitu kalau di dalam diet kalian bisa mempertahankan kekuatan tenaga kalian, bahkan kalian bisa menjadi lebih kuat, itu hal yang sangat bagus. Oke, aku dapat 10 repetisi. Sekali lagi, perhatikan formnya. Kalian bisa lihat benar-benar pelan, controlled. Aku pakai dadanya, kontraksi dada sekeras mungkin. Itu paling penting guys. Intinya itu jangan terlalu fokus ke bebannya, tapi benar fokus untuk rasain otot yang kalian targetkan. Nah, di sini kalian bisa lihat negatifnya pelan. Intinya aku nggak main lebih dari 10, lebih dari 10 itu terlalu ringan. Jadi aku catat next sesi berikutnya aku bakal tambahin bebannya. Oke, ini Sheila. Dia juga set inti, set terakhir. Kayaknya ini juga terlalu ringan buat dia. Karena kalau nggak, seingat aku juga dia dapat kurang lebih 10 repetisi dan itu terlalu ringan buat dia. Kenapa aku selalu main 6 sampai 8 repetisi? Karena aku merasa itu rep range yang paling cocok buat aku. Aku paling demen main di situ dan aku merasa progress aku paling bagus di situ. Sesimpel itu, tidak ada penjelasan yang terlalu ribet. Nah, di sini aku juga bilang kasih tahu Sheila, tolong negatifnya pelan. Oke, good job. Di sini juga sekali lagi kita beresin bebannya. Oke, ini butterfly yang aku suka banget mesin ini benar-benar jadul banget. Nggak tahu dari zaman, mungkin dari tahun 90 ya. Ini enak banget menurut aku. Biasanya dipakai bukan dengan tangan lurus seperti ini, tapi aku suka pakai ini seperti ini. Dan di sini aku benar dapat kontraksi yang enak banget. Kenapa? Karena butterfly biasanya atau cable flies, kalau kalian lakukan itu nggak tahu kenapa, rata-rata aku merasa biceps aku lebih daripada dada aku. Tapi di sini karena aku nggak bisa pakai tangan aku bisa benar-benar rasain otot dada aku benar-benar full 100%. Dan di gerakan ini aku lakukan satu warm up set, 1 set inti, that's it. Jadi intinya gerakan pertama aku lakukan 2 set, 2 set, satu dengan 1 plate, dengan 2 plate itu pemanasan, habis itu set inti, jadi 3 set. Gerakan kedua decline press, 1 set pemanasan, 1 set inti,
udah beres. Di butterfly ini juga sama, satu set pemanasan, satu set inti udah. Jadi buat chest sebenarnya kalau aku hitung semua set intinya hanya 3, ya. Gak perlu banyak variasi karena juga biasanya setiap 2 minggu aku main chest and back 2 kali. Jadi nggak tahu guys, kalau buat aku emang cocok seperti ini jadwal latihan. Kalau kalian mau main 4-5 variasi untuk chest silakan aja. Tapi buat aku abis 3 gerakan, 2 press, 1 fly, aku udah nggak ada tenaga, gue udah nggak ada fokus lagi buat main satu variasi lagi. Jadi aku udah merasa sendiri ini paling cocok buat aku. Semoga ya kalian bisa coba dan bisa 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 coba dan kalian bisa cek sendiri berapa banyak variasi yang kalian perlukan, karena ini benar-benar tergantung orang guys, tergantung genetik, tergantung berapa lama kalian butuh buat recovery, intensitas kalian. Oke, ini juga Sheila setnya. Kalian juga bisa lihat dia lakukan gerakannya pelan, dan itu teknik aku gimana aku lakukan gerakan ini ya. Seperti aku bilang, tangan aku lurus dan kita bahasa Inggrisnya crossover ya. Jadi kita nggak cuma sampai detik di mana kita bisa bilang tangan kita sentuh, tapi aku cross dua tangannya itu sehingga aku dapat kontraksi yang menurut aku benar-benar bagus banget, dan aku nggak bisa dapat kontraksi ini di gerakan lain. Yap, di sini juga rep range atau repetisi yang aku cari kurang lebih 6-10 repetisi. Kalau aku dapat 10 repetisi, aku bakal tambahin bebannya di sesi selanjutnya. Dan kalau aku nggak bisa dapat 6, artinya beban terlalu berat. Tapi di gerakan ini, seperti aku bilang, kalau kalian lucky, kalian punya alat ini, try it guys, dengan tangan yang lurus. Itu benar-benar game changer banget menurut aku. Oke, next aku lanjut dengan back. Back aku main pull up dulu. Ini pakai berat badan doang dulu, 10 repetisi yang aku cari. Nah, di sini juga sama, aku coba untuk benar-benar pelan. Ya, maksudnya dengan kalau kalian lihat workout style aku atau training style aku, semua itu pelan, semua itu benar-benar precise, teliti. Itu emang style aku. Tapi kalian juga bisa coba style seperti aku, tapi pasti beban nggak bisa terlalu berat. Kenapa? Karena ya kalian benar fokus ke ototnya. Pull up menurut aku beda feelingnya pull up sama pull down, nggak tahu kenapa menurut aku. Jadi aku selalu ganti-gantian. Seminggu di dalam video ini kalian juga bisa lihat, seminggu ada pull down, ada pull up, aku combine dua-duanya. Oke, karena pull up buat aku tahu ringan dengan berat badan, di set inti cuma satu set inti aku main dengan 40 kilo. 40 kilo, tapi kalian bisa lihat lagi, aku coba untuk pelan benar-benar rasain otot back aku, karena otot back buat kebanyakan orang susah dicari atau susah dikontraksi, karena ya kebanyakan orang juga gerakannya terlalu cepat menurut aku ya. Di sini aku benar-benar coba pas aku nyampe atas, flex atau kunci otot punggung aku sekeras mungkin, udah kayak mau kram dia. Dan di bawah aku juga tidak mau cheat, nggak mau langsung naik ke atas lagi, aku biarin hang 1 detik dulu, baru aku naik lagi. Ya, tapi pull ups itu benar-benar salah satu gerakan menurut aku yang paling efektif dan juga termasuk paling challenging, paling tantangin ya, apalagi kalau kalian sudah bisa pakai beban. Intinya setiap set inti dimainin sampai habis intinya. Oke. Sheila kalau nggak salah Sheila nggak lakukan pull ups ya. Buat cewek emang lumayan susah untuk pull up, jadi dia lakukan gerakan pull down. Sebenarnya sama seperti aku tadi yang aku lakukan. Cuma di sini kalian bisa variasi. Contohnya kalau kalian nggak bisa pull up ya nggak apa-apa, pull down aja, it's okay, sama aja sih sebenarnya. Dan di pull down itu juga jangan terlalu badan itu terlalu ke belakang, jadi agak lurus, jangan terlalu ke belakang. Oke, selanjutnya aku main juga pull down dengan close grip.
Ini salah satu favorite gerakan aku. Seperti aku bilang, menurut aku pull up sama pull down dari segi rasa agak berbeda ya. Tapi itu cuma feeling aku. Jadi menurut aku sih paling baik kalau pull down pull up dikombinasi. Karena tadi aku main pull up gripnya wide, jadi pull down gripnya close ya. Kebalikan juga kalau aku main chin ups, gripnya kan close atau sempit, aku bakal main pull down yang wide. Di sini juga kalau pull down itu aku lebih lagi fokus ke kontraksi. Jadi di sini aku benar-benar ini untuk cari otot sayap, jadi atau lats. Jadi benar-benar di setiap gerakan itu, di setiap repetisi maksudnya, aku benar-benar coba untuk fokus dan benar-benar rasain back aku sekeras mungkin, sebisa mungkin. Dan di sini kalian juga bisa lihat aku coba lagi, walaupun udah capek aku coba dapat satu lagi dan dapat gitu. Jadi terkadang juga nggak harus selalu repetisi. Misalnya 1, 2, 3, 4, bisa juga satu, kalian berhenti dulu sebentar, baru kedua, baru ketiga. Jadi nggak harus selalu kayak 1, 2, 3, 4 seperti ritmusnya seperti itu atau temponya seperti itu ya. Kalian bisa lihat Sheila lakukan beberapa gerakan berbeda sama aku. Contohnya dia lakukan dumbbell row sebagai rowing exercise. Menurut aku kalau kita latihan otot back atau punggung selalu harus ada gerakan pull down, di mana kita tarik dari atas, dan harus ada row. Menurut aku ini sangat basic, harus ada. Kalau Sheila seperti yang aku udah jelaskan, dumbbell row, manfaat dari dumbbell row ya kalian latihan dengan satu tangan, kalian bisa lebih fokus dan juga lumayan nyaman. Kalau aku lebih prefer lakukan gerakan barbell row, cuman aku agak khusus dalam arti aku pakai barbell row tapi di Smith machine. Kenapa di Smith machine? Karena aku dapat feeling yang jauh lebih bagus daripada dengan barbell row yang free weight. Di sini aku bisa sebenarnya kunci yang aku lakukan di sini adalah aku coba untuk narik dengan siku aku, bukan tangan. Dan yang kedua, kalau kalian lihat posisi badan aku coba untuk pinggang atau tubuh bagian atas sejajar dengan lantai. Itu sangat penting buat aku untuk dapat kontraksi yang bagus dalam otot back. Dan kalian juga lihat aku di Smith machine, pinsnya itu aku taruh di atas, satu di atas, supaya pas aku mulai itu nggak langsung dari lantai. Nah, kalau aku ke set inti di sini juga cuma 2 set. Di set inti aku berubah stylenya stop and go ya. Kalau kalian pernah dengar gerakan pendlay row, ini mirip dengan pendlay row. Jadi aku benar lepasin barbelnya dulu sampai benar stop, baru aku narik lagi. Di situ aku manfaat yang aku rasakan adalah pinggang aku tidak terlalu distress ya, tapi aku bisa lebih fokus ke otot punggung aku. Dimana kalau aku lakukan barbell row atau Smith machine row tanpa stop, aku sering merasa yang capek duluan itu pinggang aku, bukan punggung atau lats aku yang aku mau latih. Jadi selalu aku set dulu, stop dulu, baru aku narik. Kalian bisa cobain gerakan ini, dan kalian mau narik ke perut kalian ya, bukan ke dada, tapi fokus untuk narik ke perut kalian untuk mendapat kontraksi yang paling bagus. Oke, ini gerakan rowing aku. Setelah itu satu gerakan lagi itu adalah cable row. Yang cable row aku suka grip seperti ini, aku paling bisa rasain itu. Dan di sini kalian bisa lihat badan aku condong ke depan pas aku balik beban ke posisi semula. Pas aku narik, aku coba untuk tidak terlalu ke belakang, tapi agak ke depan. Menurut aku dapat kontraksi dan feeling di otot back paling baik seperti ini. Kalian bisa juga cobain gerakannya seperti ini, karena seringkali kesalahan yang seringkali orang lakukan terlalu ke belakang sehingga yang kena biceps bukan punggung. Ya, sama di sini aku juga fokus untuk tarik dengan siku bukan dengan tangan aku. Jadi tangan benar-benar relax, siku aja. Kalian juga bisa lihat aku pakai thumbless grip. Aku nggak pakai thumb aku supaya aku bisa benar fokus hanya di otot punggung aku. Dan pelan, dan di sini kalian bisa lihat aku cuma dapat half rep, nggak apa-apa di repetisi terakhir, tapi aku coba untuk tahan pelan banget. Oke, ini adalah chest and back workout aku, 2 pressing, 1 fly, itu buat chest, buat gerakan back, ada pull up, ada pull down, ada rowing dengan Smith machine, rowing dengan cable. Dan ini terakhir, setiap kali kalau habis latihan biasanya aku sedikit posing biar nanti di panggung nggak kaku. Ini 5 minggu sebelum tanding, dan aku dengan kondisi badan seperti ini aku sudah puas banget, karena aku merasa ini yang paling kering, tapi juga dengan
dengan ketebalan otot dan massa otot yang paling banyak yang aku bisa nahan selama ini. Ya, kalian bisa lihat obliques-nya masih ada kurang, pinggang masih juga ada kurang, belum kelihatan semua detailsnya, tapi aku juga masih punya 5 minggu guys. So aku sih yakin waktunya bakal cukup sampai bener-bener jadi kering banget seperti biasa. Dan aku benar excited untuk step on stage again, dan aku appreciate semua support kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Sorry guys kalau seandainya ada momen di mana aku kurang excited ya kalau omong, cuman aku lagi diet guys, dan siapa dari kalian pernah ikut kompetisi atau pernah lakukan diet yang ekstrim, kalian benar-benar gak ada tenaga gitu ya. Aku merasa lagi capek, gak ada tenaga, tapi I just try to give my content, give you the best. So I love you all guys, thank you so much for watching, see you in the next video.